Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah validasi ya. Saya share screen. Kemarin saya nyari ini ternyata ketemu. Jadi kemarin kita memvalidasi 3 ERT ya. Ya, Eh, apa namanya? Jadi kita akan mendokengkan beberapa apa ini beberapa molekul yang saya kasih kode aja karena kalau dikasih nama kok panjang. Jadi kita kasih kode pakai iya kode Pak. M1, M2, M3 ya. Nah, kita Ya, akan coba ini. Pertama kita akan membuat folder ya. Jadi foldernya itu seperti ini. M1, M1, kemudian underscore 3 ELT. Kemudian kita agak lelet saya kurangi bukanya biar tidak terlalu. Oke. Nah, kemudian M2 jadi kita bisa bekerja paralel ya. Paralel. Jadi M2 underscore 3 ERT. Eh, Kemudian M3 underscore 3 ERT. Kita akan coba 5 ya, 5 molekul ya. Kemudian M4 3 ERT. Kemudian M5 3 ERT. Nah, kita coba 5 dulu. Nah, mungkin bisa 15 sebenarnya. Nah, nanti bisa kita lanjut ya. Nah, jadi yang perlu kita persiapkan adalah ligan ya. Ligan dari M1, M2, M3, M4, M5. Kita mulai M1 ya. Jadi caranya iya Pak. kita ini M1 ini ya. Ini copy apa? Kita apa? Oh, ini ada smile-nya ya. Jadi langsung smile-nya aja. Hmm. Smile-nya kita copy. Ini kode dari M1 ini ya. Jadi langsung dipastekan. Nanti akan jadi struktur. Nah, Oh, langsung struktur ya Pak ya? ya jadi Hmm. jadi Ya, ya. canonical smile itu kode apa gambar yang dibuat kode huruf. Nah, sehingga pada saat kita pastikan sudah struktur dan itu kita nggak usah repot gambar. Kalau apa Iya. strukturnya apa kompleks kan bisa kita salah ya kelewatan. Jadi mending dikopikan dari canonical smile. Nah, ini kita apa? Kita buat kondisi pH 7,4 ya. Kayaknya sama ya. Ya.
Kebetulan sama ya. Iya, sama ya, Pak. Mm-mm. Akan kita simpan sebagai kita simpan di folder M1 ya. Jadi kita simpan di M1 sini supaya informatif. Kita ketik aja M1 2D titik MRUV ya. Nah, kemudian kita bersihkan layar, kemudian kita load lagi, kita open ya tadi di M1 tadi. Nah, ini kita open. Kita buat 10 konformasi ya, bisa enggak ya? Konformasi konformir 10. Kadang-kadang tidak bisa, kenapa? Karena model lokalnya terlalu kaku ya, terlalu kaku. Ini kita lihat bisa Terlalu enggak? sederhana gitu ya, Pak? Iya, sederhana dan kaku ya, kaku. Jadi tidak banyak apa Oh. alternatif ininya apa formasi konformasinya. Kita lihat bisa enggak? Cuma sampai 6 ya ternyata. Enggak apa-apa ya. Karena lokal-lokalnya terlalu ini kaku. Eh, Kalau bensin kan tidak ada pilihan ya. Jadi pilihannya cuma di sini sama di sini. Belok kanan, belok kirinya. Jadi ini kita Iya. simpan sebagai Ligan Molto. Sebagai Ligan Molto. Ini tipe filenya Tripos ya, Tripos Molto. Nah, jadi ini kita simpan Tripos. Tripos Hmm. ya, Tripos Molto. Kita simpan sebagai Ligan titik Molto. Nah, kita save. Oke ya. Nah, kita bersihkan layar lagi. Nah, sekarang mau kita apa namanya? Kita lengkapi dulu ya. Jadi M1, M2, M3, M4, M5 ini memerlukan apa software dan protein dan replikan divalidasi. Jadi kita bisa buka validasi terus eh, kita copy dari sini ya. Nah, jadi yang perlu kita copy adalah softwarenya yaitu CMD, kemudian Ming, WM10 DLL, PC3ERT, plan. Ini softwarenya. Nah, proteinnya targetnya sama ya. Untuk ke semua molekul kan targetnya sama. Referen liganya juga sama referen. Ini kayaknya ada kesalahan, Pak ya. Ini kayaknya ada kesalahan ini ya. Ref ligan ini harus. Belum, betul belum. Ref ligan. Eh, memang, memang ininya yang apa? Kayak T, padahal ini R ya, ref ligan. Nggak apa-apa ya. Jadi kita ulang ya. CMD, Ming, IKERT, plan, protein, ref ligan. Ini kita kopikan di tadi semuanya ya, di folder M1, kemudian di folder M2, jadi nanti kita paralel kerjanya. Dan di folder M3, dan di folder L4, kemudian di folder M5. Nah, kemudian kita akan mengerjakan yang M2 ya. M2 itu ini, kita copy, kita pastekan.
Nah, strukturnya seperti ini ya. Jadi ini kita buat pH 7,4 major microspice. Minta lisensi kita oke. Kita klik kanan save as sebagai M2 2D. M2 2D. M2. Jadi kita M2 2D titik MRV ya. Jadi tipe filenya MRV. Kita save. Nah, kemudian ini kita bersihkan layar, new clear dash, kita open ya, open tadi M2 tadi. Nah, kita akan buat 10 konformasi dengan cara tool conformation conformer 10 oke. Minta lisensi oke. Nah, ini bisa 10 konformasi ya. Iya, ini lumayan tinggi ya, Pak ya. Ya, kayaknya Heeh, ini tinggi ini 126. 126. Kayaknya nanti dokenya juga bagus ini. Nah, jadi ini molekulnya sama, cuma posenya berbeda atau konform Oh, ya, posisinya sehingga ya, Pak ya. itu Ya, ya. posisi kan kalau dalam molekul kan ada gerakan puntir dan apa pegas ya. Nah, jadi UH-nya itu misalnya kayak UH itu bisa ke kanan ke kiri atau bergantian diputar gitulah diputar. Nah, sehingga kalau diibaratkan orang ini orangnya sama 10 tapi pose berdirinya 10 gitu ya. Energinya beda-beda gitu. Nah, ini akan kita simpan apapun itu akan kita simpan sebagai ligan mol2 ya. Nah, makanya folder sangat penting. Kenapa? Karena nama folder itu di dalamnya nanti mengandung apa yang dinamakan di folder. Jadi kalau misalnya foldernya M2 di dalamnya itu ligannya ligan M2. Kalau M1 ligannya ligan M1. Sama-sama namanya ligan ya. Nah, makanya folder sangat Iya. penting di sini. Dan sesuai dengan programnya kan plan ya. Plan itu protein, L-nya itu ligan. Jadi apapun molekul dinamakan ligan, apapun target dinamakan protein. Kemudian N itu semut ya, N system. Jadi eh, dengan meniru perilaku semut dalam mencari makanan. Nah, jadi M-nya ini, nah ini. Nah, kalau kita sini kita cari tripos. Nah, tadi kita sudah punya protein sama ref ligan ya. Makanya eh, yang ini adalah ligan MOL2. Ligan titik MOL. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berlanjut ke M3 ya. M3 kita bersihkan layar ke Excel. M3-nya ini ya. M3 benar. M3 ini akan kita copy, kita pastekan di sini. Nah, dan ini akan kita buat lagi M3-nya pH 7,4 di tubuh kita. Nah, ini kalau di software yang lain nggak ada penyesuaian pH. Ini salah satu kelebihan plan ya, walaupun gratis punya kelebihan. Nah, CFF sebagai M3 MRV ya. M3, M3 MRV. M3
2D titik MRV. Kita save dan kita bersihkan layar. Kita load lagi M3-nya. Jadi tadi M3, ini M2 ini. M3, M3. Nah, kita load, kita jadikan 10 konformasi. Ini juga ya, 10 konformasi. Iya, 47 ya Pak ya? 10 sampai 10 ini ya. Oh iya, 1, 2, 3. iya. Rata-rata 47 ya, 47 kilokalori Oh, per mol. ininya ya benar. Ya. Jadi kalau di sini apa? Kalau pada saat ligan sendiri dia udah punya energi ya, udah punya energi kilokalori per mol. Tapi pada saat nanti nempel di apa? Di target itu nanti satuannya bukan energi lagi, nggak punya satuan karena di plan ini skor dokingnya sudah dibagi dengan konstanta atau bilang apa? Angka yang punya satuan. Jadi satuannya hilang. Nah, ini bedanya skor dokeng di plan dan di tempat lain. Jadi kalau di tempat lain skor dokeng itu satuannya energi. Kalau di plan nggak punya satuan karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan energi begitu. Tapi sebanding dengan Iya, baik. energi, ya. Tapi sebanding dengan energi. Jadi ini M3 kita akan eh, ke folder M3. Kita simpan sebagai ligan mol2. Tipe filenya mol2 ya. Kita save. Kemudian kita bersihkan layar, cancel, file new clear dash ya. Kita akan ke Excel lagi ke molekul yang keempat ya, M4 ya. 4. Mm-mm. Kita belum, kita copy, kita pastekan ya. Nah, ini Bu Dona dapat canonical smile dari mana? Untuk apa pencarian network farmakologi itu pakai Smile juga, Pak. Oh iya iya iya, jadi sudah ini ya, Heeh. ya Jadi jadi sudah mm, enak ya. Kita buat pH 7,4. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau di sini pH 7,4, di sini apa istilahnya terabstraksi ya. Jadi hanya di terabstraksi terus di sini ada plusnya gitu. Kalau plus ya. Heeh. kalau yang normal itu kan biasanya ini NH2 terus ini COOH gitu ya. Nah, jadi pH itu sangat Hmm. mempengaruhi bentuk ion suatu molekul ya. Ini kalau dalam pembuatan obat atau apa senyawa, sintesis senyawa itu pH sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi Iya, Pak. untuk menghasilkan produk yang banyak ya, seperti molekul saya alketika itu pH paling maksimal itu pH-nya 1 ya. Jadi kalau pH 1 maksimal bisa 99%, tapi kalau pH-nya makin naik atau makin turun ya pH 2, 3, 4, 5 makin ke arah basa makin sedikit begitu. Nah, ini Oh, akan gitu kita ya, Pak. ya akan Hmm. kita simpan sebagai 2D ya, M tadi M berapa tuh? M4 ya. 4. M4. Lagi, Pak. Nah, ini. Jadi M4
M4 2D MRV. Kita tutup, cancel, bersihkan layar, nuclear disk, kita open M4 MRV. Nah, ini akan kita jadikan 10 konformasi. Ya, 22 ya, Pak. Ya, yang paling tinggi yang tadi 100-an tadi. Mm-mm. M4. Kita simpan sebagai ligan molekul. Bersihkan layar, kita ke Excel, kita ke M5. Kita buat pH 7,4. Kita klik kanan, save as. Campur, macam sabun. Simpan sebagai M5 ya. Untuk udah, pakai sendalnya tuh. M5 2D. Kemudian kita tutup, cancel, kita bersihkan layar. Kita open M5. Jadikan 10 konformasi. Iya, makin ke bawah makin kecil ya, Pak ya. Ya, iya. Kita save as sebagai ligan moltu. Jadi cuma berapa konformasi tadi, nggak sampai 10 ya. Karena kaku. Iya. Kalau nggak sampai 10 nanti paling ini ya. Uji T-nya nanti yang berubah ini. T, T tabelnya. T tabel sama N2-nya. Nah, kita udah selesai untuk 5 molekul. Kita akan mulai mendokengkan paralel ya. Jadi kita buka M1. Sekaligus 5, Pak. Ya, M1 kita buka. Hmm. Nah, kita ketik plan, basi, strip-strip, mode, binder ligand, titik moltu, spasi 5,
6. Kamu nanti. 5 protein titik mol tuh. Dan enter. Kemudian kita ketik plan, spasi, strip, mode, screen, SCE, double E, PC, underscore 3 ERT, titik TXT, enter. Nah, kemudian ini akan kita, supaya nggak usah ngetik, ini kita copy, Copy paste aja ya. ya, copy paste. Kita akan buka yang M2 ya. Kita pastekan enter. Kemudian yang apa coding kedua tadi ini Ctrl C, Ctrl V, enter. Kemudian M3, folder M3 kita buka. Hmm, Ctrl V, V, kemudian M4, RT, M5, C. Jadi kita 5, 5 sudah running ya. 5 sudah running. Jadi kita bisa Hmm. apa, bandingkan di Tunggu ya Pak ya. layar, bisa kita bandingkan M1, M2, M3, M4, M4, satu, M2, M2, M3,
M4 ini. Iya. Ini yang belum ya Pak ya? Ya, nomor 92, 63782 ya. Yang paling bagus yang M2 ya. 8, Iya, 8. 83 ya. Ya. Nah, hmm, habis ini udah ini ya, udah jelas ya cara-caranya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa ngedokeng 13 senyawa ya. Jadi nanti kita bisa buat grafik. Nomor 1, M1 sudah Hmm. selesai. M2-nya ini, M1 ini sudah selesai, bisa kita tutup. Kalau mau direkam bisa juga ini di blok gitu ya, terus di copy, terus pindah ke Word gitu ya. Biasanya enggak. Nah, kita Nanti ini masuk ke lampiran atau gimana Pak? nggak usah. Nanti Nggak usah ya Pak ya? nanti banyak Berupa banget ini. tabel aja ya? Nah, kalau yang ini nanti banyak Hmm. banget. Jadi paling yang masuk lampiran yang ini, yang base rankingnya ya. Jadi yang di Oh sini, iya. jadi yang masuk apa M1 ya tadi M1. Nah, jadi eh, base ranking. Nah, paling yang mau di lampiran bisa juga yang ini base rankingnya ya. Jadi cuma ada berapa? Yang kemarin sudah membuat ini apa skor docking untuk 3 ERT ya. Bu. Skor. Jadi skor untuk M1 nggak bisa 10 karena konformasinya terbatas ya. Oh iya Pak. Nah, ini di M1 kita pastekan. Nah, cuma ada segini. Kita M2 belum selesai. M3 sudah selesai. M3 sudah selesai. Jadi kita ke M3 ya. M3. M3 yang loading. Nah, ini M3 yang tadi terbaik tadi. M3 kita copy. Ini M berapa ini? Oh, M2 bagus ya, belum selesai. M4, ini M berapa ini? Belum selesai juga ini. M2 belum selesai. M4, M2 belum Pak. M4, oh, M4 cuma ada 4 ya. Ini M5 Pak. Ini Oh, M5 Pak. iya M5. M5 sudah selesai tapi cuma keluar 4 ya.
Jadi kita akan ambil M5. Nggak apa-apa itu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Hmm. Sebenarnya M5 tadi ya. M5. Jadi sebenarnya M5 tadi kan ada 4 ya. Base rankingnya ada 4. Itu sebenarnya sudah disaring itu ya. Sudah disaring ya. Jadi ini kita copy M5 ini ya. M5. Jadi M5 itu sebenarnya ada 4 ya. Tapi sebenarnya sudah disaring sebenarnya. Jadi ini Hmm. M5 ya. M5 itu sebenarnya kalau kita apa? Jadi bukan base-nya tapi ranking ya. Rankingnya berarti ada 40 sebenarnya. Nah ini ya. Jadi sebenarnya 4 tadi itu sudah disaring dari 40 ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya. Jadi ini ada 40 ini. Nah, jadi yang 4 itu sudah disarikan dari 40 sebenarnya. Jadi untuk uji statistik kita sebenarnya apa? Sudah sangat cukup begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini M berapa ini? Belum selesai ya. M9, M2. M2. M2 kayaknya paling bagus ya. Nah, ini M2 kayaknya bisa mengalahkan ini ya, Clomipen ya. Oh iya Pak. Ya, Clomipen kan yang OH itu kan -80 ya. Nah, ini kayaknya jadi tapi ini nanti kita konfirmasi lagi ya. OH-nya itu di mana kita cek nanti. Oke, tinggal satu lagi. Yang ini sudah ya. Yang Iya. M4 sudah selesai, bisa 10. Kita tutup M4 ya. M4. Dulu waktu masih Pendrivo Linux lebih susah karena harus bolak-balik Windows, Linux, Windows, Linux gitu ya. Yang sekarang ini sudah simpel ya. Oh gitu ya. Iya, copy. Ini tadi M4 ya. Yang masih tersisa M. Nah, ini udah selesai ya. M2-nya udah selesai ya. Kita tutup M2. Copy M2. Kita akan buat rata ya. Rata-rata ya. Nah, kita blok, kemudian formula, kemudian sigma, autosum, kita ambil yang average. Nah, nah, kita seperti ini. Nah, ini tadi kan M2 -86 ya. Sementara clomifen itu yang asli 82, tapi ini kemungkinan kan termetabolisme menjadi hidroksi 80 ya. Kalau dilihat dari angkanya, ini kayaknya berbeda signifikan ya. Jadi mestinya ya, mestinya uji in vivo-nya itu lebih bagus ya, secara statistik harusnya lebih bagus dari clomifen harusnya begitu. Nah, kita akan cek ya tentang metabolisme obat ya. Kita akan lihat metabolisme obat.
oksidas salida tentang hidroksilasi ya. Jadi hidroksilasi kemarin poin berapa ya? Oksidasi ke sistem karbon CO. Lewatnya. Lalu kemarin itu poin berapa ya? Oksidasi alkohol. Nah, itu hidroksilasi. Kita mau nyari apa? Hidroksilasi. Hidroksilasi yang bensin tersubstitusi. Nah, ini pasti cari belum betul. Ini proses ini perlu dimasukin ke jurnal juga nggak, Pak? Eh, enggak usah, enggak usah. Nanti saya itu kemarin itu apa? Masih pengen mengkonfirmasi ya, yang ini, yang apa? Clomifen, clomifen ya. Kalau kita lihat di sini, eh, nah clomifen ya, clomifen itu kan ini strukturnya ini. Nah, saya itu masih pengen mengkonfirmasi yang benar itu ini ada dua kemungkinan. OH-nya di sini atau OH-nya di sini. Karena akan terhidrolisilasi apa seperti di eh, tamoxifen kemarin ya. Jadi di sini atau di sini. Nah, ini yang masih apa ada ketentuannya sebenarnya masih saya cari tadi ya. Masih saya cari. Jadi seperti itu. Apa bukunya ada nggak ya? Mungkin saya buka buku apa buku ini metabolisme obat sebentar kira-kira ada tabel- nah ini saya buka metabolisme obat
Bukunya saya cek halaman berapa ya. Daftar isi. Oh, hidroksilasi aromatik namanya. Nomor 9, halaman 9. Halaman 9. Hidroksilasi aromatik. Ya. Um, Jadi kadang-kadang hasil terapi merupakan senyawa yang lebih aktif dibandingkan dengan senyawa semula. Contoh fenilbutason mengalami hidroksilasi pada posisi parah menghasilkan oksi, ya, eh, fenbutason gambar 6 ya. Jadi seperti ini ya, misalnya ini kan ada eh, kalau ini kebetulan ini sudah ada R-nya jadi langsung ya. Nah, nanti akan kita lihat eh, ada contohnya enggak. Nah, ya, jadi yang kita sebenarnya bisa lihat juga ini apa tamoxifen ya. Jadi kalau kita lihat, jadi sebenarnya sebelah mana kalau ada dua cincin itu sebelah mana yang terhidrosilasi. Jadi kita bisa cek ya, misalnya eh, kita cek eh, referen ligan ya. Jadi referen ligan. Nah, jadi cara apa? Cara berpikirnya bisa seperti ini. Jadi di sini apa namanya? OH-nya ini kan ada apa? Di sini kan juga bisa sebenarnya, tapi kenapa kok ada di sini? Ya. Nah, ini sebenarnya eh, bisa kita analisa dengan apa komputasi sebenarnya. Jadi ini kalau saya apa? Ini kalau saya copy, jadi yang terjadi di sebelah mana? Ini bedanya dengan ini mana ya? Jadi yang apa? Yang tidak ada ininya. Jadi posisi yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada C2H5-nya begitu ya. Nah, sehingga ini kalau mau apa dianalisis itu bisa seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan kita apa select all, kita copy sebagai smile, terus kita akan gambar ya. Kita akan gambar di software ya untuk mengetahui muatan-muatannya ya, muatan-muatan. Oh, ini dikasih smile. Nggak bisa ya. Berarti tadi ini tadi mol 2 ya. Nah, jadi ini
Oh, gini aja, berarti kita bisa buka di Yasara ya. Jadi kita buka di Yasara, Refligan ya. Refligannya kita buka di Yasara. Refligan Mall 2 ya. Refligan Mall 2. Jadi ini Refligan Mall 2. Nah, ini akan kita buka di Hypercamp nanti ya, di Hypercamp. Nah, ini akan kita rubah menjadi save as other file format. eh, Namanya di Hypercamp itu HIN ya, HIN. Supaya kita nggak ribet ya. Nah, HIN ya. Jadi kita akan simpan ya sebagai Refligan HIN ya. Divalidasi. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan lihat ini Hypercamp ini berbayar ini ya. Ini yang punya lisensi MIPA UGM ya. Karena dulu saya pernah kuliah di sana, ya saya anggap saya punya Pak Mustopo itu ya Pak ya? gimana? Siapa namanya yang dosen itu Pak? Eh, Pak Harno, Siapa Pak namanya Pak? Hypercamp ini. Eh, Jadi ini akan kita apa namanya lihat divalidasi. Nah, ini Refligan terus. Validasi. Nah, jadi strukturnya seperti ini sebenarnya. Sudah ada muatannya ini Hmm. ya. Gitu. Nah, yang mau kita cek tadi itu, ini kan tadi OH ya. OH. Asalnya kan ini nggak ada OH kan. Nah, jadi akan Iya. kita hapus ini ya. Akan kita hapus ya. Kemudian ini kita apa, tambahin hidrogen ya. Nah, kan gitu. Nah, kita akan cek ya. Kita akan cek muatannya ya. Coba muatannya kita akan cek dengan semi empiris. Ya, BM3 kita akan cek. Saya ingin tahu apa eh, masuknya di sana itu logikanya kenapa gitu. Jadi setup komputer. Nah, di sini ada menghitung ini ya. Di bawah ini ada Kita convert. hitung manual gitu ya Pak? Enggak, ini apa? Ini software yang hitung. Ini di bawah ini kan ada ya. Oh ya. Berjalan ini ya, ada angka-angka yang berubah ya. Jadi jadi Iya software Pak. software itu berguna untuk apa? Jadi molekul itu kalau di alam ini itu yang terjadi yang stabil, yang stabil. Nah, oleh karena itu kita harus mengoptimasi geometri, kita cari yang paling stabil itu seperti apa kondisinya, termasuk apa muatan-muatannya. Nah, ini nanti kita akan menganalisa di situ ya. Kita tunggu. Nanti kalau sudah stabil itu ini ada yes gitu ya. Masih no ya. Hmm. Jadi program atau software ini itu sangat penting kalau kita apa mendesain obat dengan apa LBDD dengan ligand based drug design dengan HISAR ya.
Jadi kalau Fisar itu masing-masing molekul ini kita cari deskriptornya. Ada deskriptor atomik dan molekuler. Yang atomik itu muatan ya. Jadi kita perlu menghitung muatan tiap-tiap atom dalam suatu molekul itu. Nah, terus nanti kita buat apa data gitu ya, data terus nanti kita hisar begitu. Nah, cuma apa ini bisa apa? Ini kok agak apa? Agak mereng-mereng. Agak mereng-mereng apa namanya ini. Hmm. Saya ingin mengetahui ini sebenarnya muatannya yang bensin tadi. Nah, yang para di sini ya ini minus 0,103, yang satunya minus 0,106 ya. Nah, tadi terjadinya Yang di mana Pak titik yang yang ini, yang saya tunjuk ini. Ini oh kan iya. tadi kan posisinya OH tadi kan masuk ke sini tadi ya, posisi para yang di sini ya, di sini minus 103. Mm-mm. Nah, kalau yang di sini ini minus 0,105 ya. Mm-mm. Iya. Nah, jadi yang ini hidrogen, ini hidrogennya seimbang ini ya. Kalau di sini minus 104 ya. Nah, jadi tadi kayaknya bisa difahami begini. Nah, tadi OH-nya masuk di sini ya. Masuk di sini, bukan masuk di sini tadi ya. Nah, kenapa? Mm-mm. Kenapa? Karena di sini minus 0,104, di sini minus 0,103. Artinya apa? Artinya minus 0,103 ini lebih positif ya, atau kerapatan elektronnya kurang, sehingga karena OH itu negatif maka dia akan masuk ke sini seperti itu. Nah, sehingga kalau yang Ini ada min itu Pak mana? 189 Yang yang di ini mana? nih di tengah Pak di tengah. Di tengah. Di tengah. Sebenarnya kita kita yang akan kita fokuskan itu yang di sini, posisi OH tadi loh. Oh gitu. Yang dekat merah ini enggak ya Pak ya? Dekat merah, mana merah? Oh, enggak, dia kan apa? Dia kan bukan di situ tadi masuknya ya. Oh ya, ini kan ini oksigen tadi. Yang kita permasalahkan itu kan ada dua bensin di sini, sama di sini. Nah, OH-nya tadi kenapa masuk di sini? Nah, logikanya karena yang tadi lebih ini positif. Tapi kita lihat juga ini anunya apa namanya? Ini masih jalan soalnya belum selesai ya. Nah, kalau sama berarti ya kenapa kok masuk sini? Berarti nanti ada analisis lain berarti. Nah, sekarang sama ya, sini sama sehingga tadi masuk sini alasannya apa? Nah, itu yang perlu di apa difahami. Karena kalau di sini kan sudah berdasarkan apa fakta ya, fakta. Kalau yang klomipen tadi kan belum. Nah, sehingga bisa juga Iya. ini yang klomipen tadi kita akan lihat di sini ya. Jadi kita akan lihat kalau yang klomipen kita akan mempersoalkan apa klomifen. Nah, klomifen ya. Jadi klomifen ini ininya ini moltu. Jadi kita akan load moltu sibil. Oh, kalau klomifen kita punyanya ini ya. Kita mungkin harus kita anu di sini ya.
Kita akan lihat Clomipen tadi. Saya penasaran UH-nya itu di mana gitu ya. Jadi ini Clomipen ya, eh, Clomipen 2D. Nah, jadi ini Clomifen. Nah, kita akan mempersoalkan ininya di mana. Nah, kalau berdasarkan yang tadi, itu sepertinya OH-nya di sini ya, karena tadi ini ya. Jadi OH-nya di sini sebenarnya. Kalau yang OH tadi di mana? Eh, jadi kalau berdasarkan apa tamoxifen tadi itu OH-nya itu yang di sini. Kita kemarin OH-nya di mana ya? Kita cek. Yang OH, OH Clomifen. Oh, kita di sini ya. Jadi kebalik ya. Kita coba yang di sini ya. Jadi kita akan coba Clomifen yang UH-nya yang di sini. Jadi karena yang tidak ada ini. Jadi UH. Nah, kalau sesuai dengan tamoxifen itu OH-nya yang di sini. Sehingga ini kita simpan. Kita buat pH dulu. Nah, kita buat dulu. Nah, ini hidroksi tamoxifen ya. Kita akan lihat. Nanti kita lihat hasilnya beda enggak ya. Eh, Kemungkinan beda ya. Jadi kita akan di luar dulu ya. Kita akan anu, apa namanya, ya, kita bedakan dengan hidroksi clomiphen. 2D kita bersihkan layar, salut open ke hidroksi, jadi ini ya, hidroksi clomiphen ini. Ini akan kita buat konformasi 10. Dan simpan sebagai ligan MOL2. Jadi kita akan buka ligan MOL2. Taruh di luar dulu ya. Ligan MOL. Oke. Nah, kita akan dokengkan jadi ini udah nggak perlu. Nah, ternyata sama kan di sini sama, tapi ya itu tadi yang apa? Jadi kita akan bikin folder hidroksi clomiphen. N3ERT.
Jadi tadi ini ya. Tadi kita nyimpan yang ini hidroksi is. Kemudian Sovietnya akan kita copy dari sini CMD, Ming, PC, Plen, protein dan ligand. Nah, copy hidroksiklomipen. Nah, paste. Nah, kita akan docking di sini ya. Kita akan docking di sini, Plen, basis, substrate, mode, bind, ref, underscore, ligand. Dot molekul spasi 5 protein dot molekul protein protein dan basis substrate mode PC underscore 3 ERT dot txt enter. Nah, kita akan buat tabel ya. Nah, kita akan buat yang di sini. Kita geser. Nah, ini hidroksi ya, hidroksi. Oh, yang benarnya yang ini. Kita lihat hidroksiklomipen. Dipakai itu ya Pak ya. Ya, jadi yang dipakai yang huruf besar ini. Karena UH-nya sesuai dengan ini. Sesuai dengan apa? Yang tadi yang apa? Refligannya ya. Jadi di tempat yang ada yang tidak ada substituennya itu OH-nya yang terhidroksilasi. Nah, kita akan lihat ya. Jadi nanti pembandingnya hidroksiklomifen yang ini secara in vivo ya. Kita lihat berapa. Nah, jadi tidak semua memperhatikan itu metabolisme obat itu, khususnya yang terhidroksilasi ya. Jadi kalau ada molekul yang tersubstitusi inti benzen itu pasti terhidroksilasi. Nah, masalahnya kalau ada dua, yang mana dulu yang terhidroksilasi. Nah, kita bisa mengacu pada tamoxifen, hidroksitamoxifen. Nah, ternyata ini minus 84 ya. Jadi ternyata beda ya. Secara kalau kita uji statistik ini berbeda bermakna ya. OH yang di sana Oh gitu Pak. ini kalau kita uji statistik ini berbeda bermakna. Berarti sangat penting sekali ini terhidroksilasinya di mana? Di benzen yang mana? Ini sangat penting ya. Kalau tamoxifen Tapi juga ini kan belum selesai ya Pak ya. belum. Nanti masih kita tunggu reratannya ya. Kayak tamoxifen nanti kalau kita dongengkan yang apa? Hidroksitamoxifen tapi yang OH di satunya beda lagi skornya begitu ya. Kalau yang tadi kan sudah berdasarkan ini ya uji lab ya. Jadi udah kalau sudah masuk ke RCSB itu biasanya datanya sudah lengkap ya. Dulu saya punya apa peserta juga baru pulang dari mana? Jepang ya. Dari pulang dari Jepang terus molekulnya itu didaftarkan ke RCSB sama pembimbingnya di Jepang.
Dia dosen di mana ya? Universitas ini Nahdlatul Ulama kalau nggak salah, di Surabaya 83 ya. Jadi kalau dilihat sepintas kayaknya ini berbeda bermakna. Itu bisa kita uji statistik nanti ya. Uji statistik itu sangat penting sekali untuk yang dekat seperti ini misalnya. Minus 82 dengan minus 80. Kalau secara sepintas ini kan lebih bagus minus 82. Tapi Sedikit ya Pak ya? ya, Iya, tapi, heeh. tapi bisa kita buktikan dengan uji statistik. Bermakna enggak perbedaannya begitu. Nanti saya contohkan ujinya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Juta masih masih iya Pak. Tapi sudah ada ini kan, sudah ada gambaran ya. Sudah ada Iya, gambaran apa namanya. ini masih satu ya Pak ya. Apanya? Ya, baru satu target ini. Masih masih satu target ya. Mm-mm. Satu target itu eh, dengan 13 itu ya, molekul tadi ya. Mm-mm. Nah, kalau dengan target yang ada itu kan Pak, baiknya gimana Pak? Apa cukup satu target aja kali ya Pak? Itu aja sebenarnya saya udah pusing gitu loh. Ya mungkin berapa nanti kita tengok. Ini saya sudah punya sebenarnya validasinya. Jadi kalau saya sudah punya itu cepat nanti ini satu KNU ini saya sudah punya. Oh iya sudah. Ya jadi cepat kalau sudah NF-kappa-B ini kayaknya juga pernah ya. Nanti kita cek lagi. NF-kappa-B itu kemarin kalau nggak salah siapa ya? Nursa apa ya? Coba kita cek. Nursa. Saya tuh kita nggak ada diskusi. Mungkin di search aja kali ya Pak ya. Oh ya, Bahar. Saya kemarin itu ada diskusi anti kanker ini ada nggak? Kodenya lupa soalnya ya. Kodenya kemarin apa? LUD 3 IK OEP epidermal faktor. Ini juga epidermal faktor. Ternyata epidermal faktor grow reseptor ya. Hmm. 3 IK ini epidermal. Ini apa ini? Estrogen reseptor juga. Estrogen reseptor.
NFKPABI ya, kita searching aja. Populer. Jadi kita bisa nyari apa? Nyari kode PDB lewat jurnal ya. Jadi kita cari apa yang ada dokengnya, terus kita bisa ngecek nanti apakah eh, bisa kita pakai enggak. Tapi harus kita cek ya, karena belum tentu sesuai ya. Nah ini misalnya satu NF1, Pak, kita cek bisa nggak kita pakai. Karena kadang-kadang nggak cocok juga apa. Mungkin beda software, beda beda kali Pak ya. Bukan beda software. Kalau beda software jelas beda, cuma ini ya maksudnya targetnya sesuai nggak dengan yang kita maksud gitu ya. Karena tidak semua jurnal itu Hmm. apa bagus juga. Saya pernah jumpai jurnal, loh ini kok kodenya dengan ini kok beda gitu. Dengan apa namanya? Opus itu ya Pak ya. eh, apa kode itu dengan ini kan harusnya matching ya. Ini kok kodenya dengan yang di anu. Nah, ini kan GovN V1 kompleks. Nah, ini bisa kita pakai enggak ininya untuk NA Kavabi. Masalahnya ada ligannya enggak. Kita butuh yang ada ligannya. Hmm. Nah, di sini ligannya kok mana? Kayaknya enggak ada ligannya. Nah, jadi kalau enggak ada ligannya, tadi kok bisa divalidasi? RMSD-nya Nah ya Pak ya. ya, ini RMSD-nya 0,3. Tak tengok nggak ada ligannya. Padahal syarat validasi kan harus ada ligannya. Nah, ini tadi ligannya Iya. di mana ya? Ligannya. Nah, jadi kadang-kadang harus kita cek ya. Nah, nanti bisa kita cari lagi nanti yang jurnal lainnya. Ngapain ini tadi? Kita kembali ke sini dulu. Sudah 9 ya. Oh, tinggi ya, 86. Tinggal 2 lagi.
Masih ingat dengan Bu Justisia Katar nggak? Masih, masih. Masih ya. Beliau kan kemarin Gimana kabarnya kemarin beliau? kemarin nelpon saya kemarin. Eh, Beliau tuh Saya ingat waktu kuliah dulu pakai rambut pendek gitu ya, Pak ya. ya Iya, dia itu kan dari ITB ya, dari ITB. iya. Nah, dia itu gara-garanya gini, waktu itu ada pelatihan di kedokteran. Nah, dia itu on time kan. Jadi dia datang sebelum acara dimulai. Terus yang namanya Dokter Budi kalau nggak salah itu pembicaranya dari UGM, dari kedokteran UGM. Terus ya, loh kok ini kok ada dosen rajin kan? Yang lain belum datang kok dia udah datang. Nah, dia terus simpati, terus dikasih rekomendasi untuk S3 di Jerman. Jadi dari S1 langsung S3. Masya Allah. Ya, nah, itu dia kan udah, nah kemarin itu dia kan ini apa, Januari pensiun kan. Beliau agak kecewa sebenarnya, agak kecewa dengan fakultasnya. Karena katanya apa pimpinannya itu kurang tegas, terus dia harus absennya harus full, padahal tugasnya sedikit gitu. Ya nggak betah katanya. Kan tinggal Januari, saya bilang gitu. Iya, tapi udah ini, udah nggak betah katanya. Udah guru besar ya, Pak ya? Belum, Oh, belum. belum. Itu Iya, iya. termasuk yang apa dapat apa istilahnya dapat kendala. Nah ini kan kita copy, kita masukkan data ya. Hmm. Kita cari ratanya, formula sigma average 84 ya, 84. Iya, lebih tinggi ya, Pak. Ya lebih stabil ya, lebih stabil. Bis- Tapi kalau dibandingkan dengan ini, dengan yang M2, M2 ya, Pak ya? kayaknya masih Heeh. kalah ya. Jadi mestinya uji in vivo-nya harusnya lebih bagus yang M2 dibanding Lomifen harusnya ya. Jadi nanti kalau ada kelainan berarti bisa dijelaskan begitu. Nah begitu. Sekarang apa lagi? Berarti yang M2 itu sebenarnya kalau di in vivo kan memang berupa pengujiannya itu nantinya saya lihat dari mana, Pak? Misalnya kalau memang M2-nya lebih baik gitu. Kalau dari uji in vivo, anunya apa? Parameternya apa untuk kesuburan itu apa yang diukur? Oh, yang ada 5 parameter, Pak. Dari jumlah sperma, kemudian motilitas sperma, kemudian kadar testosteron, ya Pak ya. Nah, Eh, berarti dari situ eh, nanti dari situ parameternya mestinya lebih bagus M2 dibanding Clomifen metabolitnya gitu mestinya ya. Kalau tapi saya kan nggak menguji masing-masing eh, ini, Pak. oh Senyawa, iya Pak. iya Gimana ketahuannya gitu loh, Pak. oh gitu. Oh yang diuji apanya? Bukan masing-masing. Apa yang diuji? Bukan, bukan Pak. Ekstrak itu formulasi. Oh, nah kalau ekstrak formulasi berarti ini berarti nanti ekstraknya itu kandungannya berapa? Waktu nguji ke kesuburan ada berapa jumlahnya? Jumlahnya itu perbandingan ya, Pak ya. Jumlah senyawanya ada berapa? Untuk yang apa? Yang pembandingnya Clomifen itu ekstrak yang diuji itu mengandung molekul berapa? Oh, itu harus di LC-MS lagi ya Pak ya. Kalau yang kan kemarin Dona melakukan per masing-masing herbal gitu loh Pak, Oh, LC-MS-nya. oh per masing-masing herbal. Nah, eh, Tapi yang diberikan secara in vivo itu formulasi dari ketiga oh herbal ya. tersebut. Nah, Jadi memang harus dari formulasi itu harus dihitung lagi, maksudnya harus ditemukan lagi itunya Pak ya,
senyawanya ya Pak ya. Bisa juga misalnya dari ketiga herbal itu kalau dihitung ada berapa molekul dari yang sudah Iya kalau diketahui. dihitung banyak sih Pak, Ya, banyak banget. berapa Kalau misalnya? kalau dijumlahkan dari masing-masingnya itu kan 8 ribuan Pak. Oh, oh gitu. Tapi setelah diseleksi ada Heeh. berapa? Oh, dari maksudnya dari ini, Nah, dari GCMS yang sudah di tadi ini dari mana yang tadi tabel ini dari mana dapat? Nah, dari hasil network Pak. oh ini hasil network Iya, yang jadi ini. inilah target yang memang mempunyai apa hasil yang tertinggi, kemudian compoundnya yang bereaksi gitu ya Pak ya, ini gitu loh, Jadi yang ini maksud saya yang yang berikat. 13 molekul ini itu Mhm. hasil dari network bahwa apa senyawa apa ekstrak itu mengandung ini gitu. Iya, Ya, itu ekstraknya yang di sini udah kombinasi atau baru? sudah kombinasi Pak, Oh, sudah. sudah kombinasi. Berarti Heeh. kan Jadi berarti yang, kan mm-mm. yang diuji anggap aja gini, ekstraknya ini mengandung sekian gitu kan. Terus diujikan ke estrogen gitu kan. Nah, berarti Mm-mm. berarti nanti logikanya seperti ini. Logikanya kita anggap ini sampai M13 ini adalah senyawa-senyawa yang berperan untuk anti fertilitas kan begitu. Nah, karena yang diuji semua ini berarti nanti ini harus dihitung juga. Ini dihitung satu-satu, kemudian kita dokengkan. Jadi ini didokengkan satu-satu dulu. Kemudian ini ada dokeng kombinasi. Nah, kombinasinya ini lebih bagus dari yang terbagus enggak? Kalau lebih bagus dari yang terbagus, pokoknya yang skor terbaik yang dipakai untuk menjelaskan begitu. Oh, Paham, paham begitu ya enggak? Pak ya. Jadi langkah selanjutnya ini akan kita hitung ya skor dokengnya ini sampai 13. Kemudian kita akan hitung kombinasi nanti berapa. Nah, yang terbaik itulah yang bisa untuk menganalisis apa namanya dibandingkan dengan hidroksitamoksifen tadi, hidroksiklomifen tadi itu harusnya sesuai antara dokeng dan in vivo begitu. Jadi yang dibandingkan ini nanti ya, log dengan Clomipen-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi memang apa banyak banget ya ininya datanya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini, lanjutkan docking M6 sampai M13. Begitu. Kalau yang tadi udah selesai belum Pak? Yang tadi yang Clomipen hidroksi udah ini -84 tadi. Bukan yang barusan masih running itu? Tadi kan yang running kan ini ya, hidroksiklomifen kan. Udah selesai ini. Oh, Udah. oh iya iya. Nah, jadi sekarang kita dokengkan M6, M7, M8, M9, M10, 11 sampai M13. Nah, kalau kayaknya waktunya kombinasinya kayaknya nggak nyampe ya. Mungkin lain kali kita dokengkan kombinasi ada apa beberapa gitu ya. Eh, Nah, misalnya nih Pak, hasil dari kombinasi itu di bawah dari M2. Nah, itu gimana Pak? di bawah M2 maksudnya minus minusnya misalnya -90 Ya, gitu. misalnya enggak minus 80 gitu. Nah, itu Oh, gimana Pak? kalau kombinasinya -80 berarti dia kan eh, apa namanya kalah sama ini kan. Berarti yang terjadi di situ berarti ini yang terjadi. Yang terjadi itu yang terstabil pokoknya. Nah, berarti seperti itu. Jadi kalau Maksudnya ini Pak, kalau yang terstabil, yang jadi jadi kalau ada apa? Kalau ada yang tunggal dan ada yang kombinasi, itu yang dipakai itu yang paling stabil yang terjadi. Jadi hukumnya itu
molekul atau kompleks itu terjadi kalau dia stabil di antara yang lain. Nah, stabil itu kan paling minus. Jadi kalau Iya. kombinasinya misalnya minus 80, berarti yang terjadi itu sebenarnya justru yang ini minus 86 gitu. Tapi kalau kombinasinya minus 90, berarti yang terjadi itu yang minus 90 ya. Jadi mana yang paling minus itu yang terjadi di alam begitu. Ya gitu ya ya. Jadi nanti membandingkannya itu, membandingkannya dengan in vivo nanti seperti itu untuk menjelaskan begitu. Iya. Itu secara umum. Secara kalau ada anomali nanti bisa dijelaskan misalnya yaitu misalnya dosisnya tidak mencapai. Jadi kenapa kok dokengnya kok bagus tapi kok in vivo-nya kok nggak cocok. Nah, itu ada kemungkinan tidak sesuai Iya, bisa antara jadi dosis. dosisnya kurang gitu ya, Pak ya. Betul ya. Jadi kan harus seimbang ya. Heeh. Jadi misalnya gini, misalnya obat Mm-mm. saya dengan paracetamol bagus obat saya. Nah, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya apa? Dengan perbandingan dosis yang setara. Jadi kalau misalnya paracetamol lima Oh ratus gitu. punya saya juga 500 ya. Kalau paracetamolnya 500 punya Mm-mm. saya 10 mili ya nggak cocok. Nanti di sini juga gitu. Jadi kalau Mm-mm. Clomiphennya itu kan terukur ya masalahnya. Dosisnya terukur kan. Mm-mm. Nah, Iya, secara ekstrak kan dosisnya tidak terukur kan. Secara iya, sendiri-sendiri kan tidak terukur. Jadinya nanti bisa dijelaskan seperti itu. iya. Baik, Pak, baik. Jadi sekarang akan kita lanjutkan M6, M7 ya. Waktunya masih berapa? 25 Iya. menit. M6, M7. Jadi saya pernah mendokengkan kombinasi ini apa namanya kencur dengan apa kulit jeruk ya. Jadi kencur dengan kulit jeruk itu kalau dikombinasi itu bisa mengalahkan ini apa namanya anti inflamasi yang selain diklofenak itu apa satunya itu selekoxib bisa mengalahkan selekoxib. Oh, salad boksit. Dulu saya ngerjain apa ini ada yang minta tolong industri namanya PUF ya. Jadi PUF itu industri yang apa menghasilkan ekstrak-ekstrak
itu untuk menggantikan para perokok ya. Jadi yang biasanya ngisep rokok itu disuruh ngisep herbal itu ya. Nah itu Mm-mm. namanya perusahaannya Puff, ya, Puff ya. Waktu itu dia minta didokengkan itu. Nah, kita akan mengcopy softwarenya sama protein replikan ya. Jadi Ming PC Blend Protein Replikan. Jadi ini akan kita copy ke M6, kemudian ke M7, M8, M9. Eh, kan biasanya kan ada proyek-proyek apa? Ini Bu Dona ngajukan enggak ke Dikti atau kemana? Iya Pak, ngajuin ke PDD ya Pak ya, Dapat berapa? 48 Pak. Hmm, Alhamdulillah. ya. Baru dapat atau sudah ini, sudah laporan? Udah laporan, ini laporan akhir ini kan aturannya 16 terus diperpanjang ya Pak jadi 29 Oh, Desember. oh sebenarnya kalau kalau lain kali sebenarnya itu bisa dimasukkan proposal itu anunya, dokengnya itu bisa dimasukkan anggaran untuk dokeng begitu untuk mengajukan dana itu ya. Dulu itu ada profesor yang bimbing S2 kan, terus ada dokengnya itu waktu di proposal itu bisa diajukan sebenarnya begitu. Iya Pak. Ini juga ini sih Pak, nombok juga sih Pak karena uji in vivonya itu kan banyak ya Pak ya. Enam Ya, kelompok. Oh, oh. iya, iya, Tikusnya hampir 110. oh, iya, Mm-mm. iya. Udah gitu kit testosteronnya itu lumayan mahal. Saya Hmm. ininya di eh, apa di yang di UGM itu Pak, LPPT ya Pak ya. LGBT ya, Heeh. Nah, itu satu sampel, satu kit ya Pak ya. Satu kit itu kan ya. 72 sampel ya Pak ya. Nah, Oh, itu hampir 10 juta. oh iya iya. Itu untuk pemeriksaan testosteron Iya, aja. iya. Di rumah masih Iya, sempat itu praktek Pak. nggak? Masih sempat praktek nggak? Nerima pasien? Oh, masih sih Pak, masih. Masih, ya, iya, Tapi ya saya lebih fokus ini menyelesaikan iya. disertasi ini Oh, Pak. iya. Sore sih Pak. Oh, iya. Ini karena waktunya terbatas, nanti saya kerjakan aja ya ini. Yang M6 sampai Baik Pak. M13, nanti saya Hmm. kerjakan aja. Iya Pak. Nanti pertemuan berikutnya Iya kita Pak. kita laporkan ini hasilnya ya. Yang Yang jelas, hasil yang jelas kombinasi ya Pak ya. ya hasil kombinasi dan hasil yang sekarang. Yang jelas kan Bu Dina Iya, udah tahu kan, udah tahu prinsip kerjanya ya, udah tahu prinsip iya, kerjanya. Jadi iya Pak. ini kita contohkan satu tuh target nanti tergantung Bu Dina target yang lain mau dikerjakan atau tidak nanti bisa dipertimbangkan ini ya, begitu. Iya Pak, baik Pak. Nah Hmm. kemarin tuh teman ada yang coba-coba gitu kan Pak, yang terus Hmm. dia bilang kalau yang EGFR ini sebaik katanya sih memang tidak bagus hasilnya katanya gitu. Oh iya. EGFR udah gitu dia kan berikatan dengan dua dua senyawa aja kan Pak. Eh, Oh, Tidak oh. bagus Tapi maksudnya kalau hasil apanya? Hasil in vivo-nya? dockingnya Pak, Oh, dokenya Dona tidak kan nggak bagus. ngerti. Oh, oh. Dia pakai Karena kebetulan dokenya dia pakai apa? pakai autodoc. Oh, autodok itu kalau nggak salah kan proteinnya kan diem ya. Jadi kalau Oh, kalau misalnya dia bisa apa dikasih nomor saya kalau mau diskusi apa tentang dokeng gitu ya. Kalau autodok itu kan sebenarnya proteinnya diam yang setahu saya. Jadi tidak sesuai dengan tubuh kita.
Makanya kadang-kadang kalau dongengnya Oh tidak gitu. apa, tidak istilahnya tidak sesuai dengan tubuh, kadang-kadang dia minta molekuler dinamik yang lebih apa, lebih panjang sebenarnya. Nah, saya selama ini tidak Hmm. belajar molekuler dinamik karena protein saya di software ini sudah fleksibel, jadi sudah sesuai dengan tubuh dan sudah saya buktikan untuk menemukan obat. Jadi makanya saya pede dengan software plan ini begitu. Jadi Oh gitu ya Pak. jadi mungkin apa nggak ada salahnya nanti temannya itu suruh menghubungi saya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu ini. Kalau hasil in Ya, vivo-nya bagus enggak dia? kan baru selesai pekan lalu Pak. Jadi saya belum nguji statistik Pak. Tapi Oh, kalau dilihat secara ini apa ya sekilas kayaknya tidak lebih baik dari Clomifan gitu loh Pak. oh, iya. Nah, kalau yang temannya tadi, temannya kan Oh, bilang dongengnya jelek. Dia itu udah nguji in vivo belum? oh enggak Pak, enggak Pak. Kemarin untuk laporan kemajuan, Dona kan minta tolong. Ini aku nggak ngerti docking, tolong dong bantuin. Terus dia bilang ya udah laporin aja yang ini nih, misalnya satu satu protein dulu deh gitu kan, satu target. Terus dia langsung pilih yang EGFR ini Pak. Oh, yang IGFR ini. Nah, terus Oh. yang terus Oh, dia dia berarti coba gitu kan. yang ngerjakan dongeng dia. Dia anak S2 sih Pak itu. Anak Dia S2. ngerjakan dongeng. Oh, Nah, coba nanti ini saya cek ya. nanti ya. Terus Ini nanti saya cek iya bagus Pak. enggak nanti ya. Oh, saya pikir dia punya Nah, riset kemudian itu sendiri. aja Dona, oh enggak Pak, Saya pikir enggak. dia punya apa? Saya pikir dia S3 kayak Dona, terus punya riset sendiri, terus hasilnya dia jelek. Oh, berarti dia yang mendokengkan ya. Iya, Oh, karena untuk laporan kemajuan kemarin itu loh Pak. iya iya. Heeh. Ya udah, kalau gitu kita selesaikan yang 3 ERT dulu ya. Nanti Iya, baik Bapak. mungkin hari ini cukup dulu. Nanti saya lanjutkan. Baik Pak. Oke, Baik Pak, makasih banyak ya Pak atas waktunya. sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu ini, membantu Iya Pak, apa makasih banyak ya Pak. observasinya. Ya, Iya ya, Pak, Insya Allah. ya. Dulu itu ada Iya, ini, makasih ya Pak. ada ini apa namanya anak ITS ya, ITS tapi biologi. Dia kan ngambil S3. Nah, biologi itu kan kimianya juga lemah kan. Jadi dia kimianya Iya. lemah, padahal dia itu promotornya, kopromotornya sama promotornya itu dari profesor dari farmasi. Tapi dia Hmm. nggak pernah diskusi sama promotornya. Nah, dia bingungnya malah ke saya kan. Ya, malah diskusi sama saya terus. Nah, dia itu modalnya apa minim. Kenapa? Dia gambar struktur aja nggak bisa. Jadi akhirnya kan saya ajarin, tapi selanjutnya saya yang ngerjakan juga kan, yang ngerjakan juga. Nah, Iya. awalnya itu kan Berarti sama sama saya Pak itu bikin struktur aja cuma nggak bisa. cuma awalnya itu dia itu apa sepertinya agak rahasia tuh. Tak tanya judulnya itu kayak rahasia gitu kan. Nah, tapi karena belum kenal saya kan, belum kenal saya. Nah, setelah setelah kenal kan akhirnya saya ajarin gitu kan, saya ajarin. Nah, ceritanya kantor kan tutupnya jam 4. Jam 4 mau apa? Mau ini. Saya mau pulang kan. Dia datang ke kantor. Pak, saya mau diskusi loh. Ini jam kantor udah mau tutup. Iya Pak, tapi besok saya mau ujian katanya. Terus diskusi sama saya tentang dongeng ini kan. Nah, terus ternyata besoknya itu ujian. Saya malah belum apa-apa. Saya belum apa, belum mau lulus saya kan. Nah, terus katanya setelah ujian itu ngelapor ke saya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya cum laude katanya. Saya sendiri belum apa-apa waktu itu. Oh, dia malah cum laude, ya, cum laude. Terus saya bilang, tolong nanti kalau bikin itu jurnal, buku saya dicantumkan untuk referensi. Terus dia dicantumkan. Terus nama saya tolong juga. Terus akhirnya ada nama saya di samping pembimbingnya itu. Untuk jurnal kelautan gitu. Ya, Iya Pak, siap-siap. ya, ya itu.
Mungkin itu dulu ya, kita akhiri. Iya, makasih banyak ya Pak. Jadi, Alhamdulillah, Iya Rabbil Pak. Alamin, kita sudah sampai ke 5 ya, 5 senyawa. Mudah-mudahan nanti bisa saya kerjakan yang 13 dan pertemuan berikut mungkin kalau cukup waktunya kita akan yang kombinasi begitu. Nah, baik kalau gitu Iya, saya akhiri. baik Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, mari.